Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita untuk mengenal lebih dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, apa kabar? Allah barik fiik. Mudah-mudahan kita seluruhnya semakin mengenal, semakin dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini semakin jatuh cinta, bukan hanya sekedar makin jatuh cinta, tapi kita bisa mengikutinya. Yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah bukan untuk seberapa jauh Anda mengenal Rasulullah, tapi yang terpenting adalah seberapa kuat Anda mengikuti daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun, terkadang orang sangat mengenal Rasulullah sampai tahu masa kecilnya Rasulullah, sampai tahu remajanya Rasulullah, tapi tidak beriman, bahkan menjadi musuhnya Rasulullah. Siapa itu diantaranya? Abu Jahal. Ada orang yang tidak pernah mengenal Rasulullah, bahkan tidak jumpa dengan Rasulullah, tapi mengikuti Rasulullah dengan cintanya. Diantaranya siapa? Raja Najasyi. Diantaranya siapa lagi? Uwais Al-Qarni. Sangat mencintai Rasulullah, tidak pernah jumpa. Jadi bukan hanya sekedar seberapa Anda mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang lebih tinggi lagi adalah sebesar apa dan sekuat apa, sedekat apa Anda mengikuti daripada ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, seseorang putri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah, siapa namanya? Fatimah, ya kan? Rasulullah berwasiat kepada Fatimah apa? Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka karena bapakmu tidak bisa melakukan apa-apa untukmu. Itu Fatimah itu. Hai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka ya. Aku bapakmu tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Selamatkan. Selamatkan dengan imanmu, selamatkan dengan amal solehmu, karena itu yang dapat menyelamatkanmu. Aku bapakmu nggak bisa berbuat apa-apa di akhirat nanti. Apalagi kita. Kita ini subhanallah jauh daripada kehidupan Rasulullah. Lalu bagaimana caranya? Tenang, tetap dengan mengatakan, baik dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Siapapun kita, mau Arab tidak Arab, iya, mau orang kulitnya putih atau sawo matang ataupun coklat ataupun asmar, maksudnya adalah gelap begitu ya, tapi tetap berlaku dengan matan inna akramakum indallahi atqakum, tanpa melihat suku, tanpa melihat orang mana, dari mana, tetap Allah akan melihat takwanya seperti apa. Jadi kita banyak peluang untuk melakukan hal ini. Sahih Bukhari, Imam Bukhari, apakah ada Arab-Arabnya? Juga tidak. Padahal ini adalah punten yang namanya kitab yang terhebat, kitab yang rasa-rasanya harus kita pelajari setelah Al-Quran itu apa? Sahih Bukhari. Tapi siapa Imam Bukhari ini? Apakah lahir di Mekah? Apakah dia turunan Arab? Ternyata ini menunjukkan yang namanya siapapun di antara kita bisa berjuang untuk menegakkan syiar Islam, karena Islam ini milik kita bersama. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan Islam itu kan untuk orang Arab, tidak. Islam itu bukan untuk orang Arab, tapi rahmatan lil alamin. Simak kalimat ini baik-baik. Kalau misalnya Nasrani, iya, dikatakan agama Nasrani itu adalah dulunya kabilah. Iya, kabilah, sementara Nabi Isa alaihissalam menyebarkan tauhid.
tapi di Nasrani itu kabilahnya Nasrani, maka dinisbatkan kepada agama Nasrani. Yahudi, agama Yahudi juga adalah kabilah, nisbatkannya kepada Yahudi, maka dikatakan agama Yahudi. Tapi punten, sebenarnya itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini menyebarkan syiar Islam, tidak ada mengatakan dari dulu agama Quraisy, tidak ada. Tidak ada mengatakan agama Arab, tidak ada. Jika ada mengatakan Islam itu adalah agama Arab, mereka ingin mencoba menyamaratakan antara kita dengan sebutan Yahudi ataupun Nasrani. Maka jangan pernah mau dipermainkan masalah itu. Islam kan agama Arab. Oh, hati-hati. Anda mengatakan itu berarti Anda ingin menyamakan kalau agama kami ini dinisbatkan kepada kabilah. Agama kami dinisbatkan kepada satu golongan. Tidak. Islam ini adalah namanya pun tetap Islam. Agama Islam. Rasulullah tidak mengatakan dinul Arab. Rasulullah tidak mengatakan dinul Quraisy. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Dinul Islam. Sampai Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Jelas sekali. Masya Allah tabarakallah, Islam yang agung ini, Islam yang indah ini, yang langsung dikatakan udkhulu fis silmi kafah. Untuk kekafahan kita masuk Islam dikasih contoh. Siapa contohnya? Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita lebih dekat dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Iya, Masya Allah, dengan melalui kajian di Masjid Wahdatul Ummah ini, yang biasanya hari Kamis ini adalah di Rumil, yang Masya Allah sudah bertahun-tahun, berapa tahun terus aja kajian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis selalu. Hari ini karena kebetulan qadarullah ini adalah Masya Allah hari tanggalnya merah, lalu kebetulan ini tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Mari kita rasakan kita untuk lebih dekat dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Iya, seperti apa Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini? Kita akan pelajari satu persatu. Untuk mempelajarinya maksudnya ada dari akhlaknya. Akhlaknya. Untuk lebih dekat, ya akhlaknya dilihat. Semakin kita mengenal Rasulullah, Masya Allah, semakin kita jatuh cinta kepadanya. Punten ya, kalau kita mengenal manusia, mengenal teman, semakin lama dekat, semakin lama mengenal, itu makin ketahuan apanya? Makin ketahuan apanya, Bun? Kekeliruannya, aibnya. Saya baru tahu ternyata ya, begitu. Saya baru kenal dia ya. Kemarin waktu 1 tahun 2 tahun kayaknya nggak ada masalah, tapi setelah semakin mengenal, saya baru tahu ternyata gini akhlaknya ya, begini sifatnya ya, begitu. Maka saya pernah sampaikan di Rumil sebagai penegasan, karena mungkin di sini bapak-bapak alhamdulillah banyak hadir. Masya Allah, ini baru kali ini kayaknya seimbang antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Masya Allah, ini kayaknya bapak-bapak ini diprank sama ibu-ibu atau gimana ini? Apa ibu-ibu berhasil ngajak bapak-bapak ini? Masya Allah, ini kayaknya ini seimbang kajiannya. Ini memang inilah yang namanya keluarga ingin masuk surga sama-sama. Masya Allah, iya, ibu bapak seimbang ya. Tapi enggak ya, ibu-ibu di atas ya. Saya nggak ngelihat ya, bapak-bapak udah pede aja ngelihatnya. Oh udah tinggal melihat, oh ada ibu-ibu di atas. Tapi alhamdulillah boleh dikatakan masih banyak lah bapak-bapak, Masya Allah, hadir luar biasa. Iya, saya pernah sampaikan bahwa kalau ingin mengetahui diri kita ataupun orang lain baik atau tidak baik, itu kan masih ingat, lihat dari berapa hal? 4 atau 5 hal. 1, lihat dia keluarganya seperti apa. Cek keluarganya bagaimana. Keluarganya itu baik apa enggak, bagaimana perilaku kepada pasangan hidupnya, bagaimana perilaku kepada istrinya, bagaimana perilaku kepada suaminya, bagaimana perilaku kepada anaknya. Kalau perilaku menurut mereka itu baik, berarti Anda baik. Karena apa? Rasulullah mengatakan tanya keluarganya, karena keluarganya yang lebih tahu siapa dia. Keluarganya, Masya Allah, ini keluarga yang harus dikasih tahu dengan mengatakan suamimu baik enggak? Ya, istrinya yang lebih tahu. Fulan baik nggak? Siapa Fulan? Itu istrinya siapa? Istrinya lebih tahu suaminya baik atau tidak. Fulanah baik nggak? Suaminya lebih tahu istrinya baik atau tidak. Putra putrinya lebih tahu orang tuanya baik atau tidak. Maka yang harus dilihat adalah orang itu baik atau tidak. Tapi punten, ini bukan untuk menilai orang lain. Lihat ke kita, saya, ibu, bapak, saya ini, kita ini baik apa enggak? Cek saja perilaku kita kepada keluarga bagaimana. Dan ingat, kalau untuk keluarga jangan caranya bagaimana aku bahagia, tidak, tapi bagaimana pasangan hidupku dan anak-anakku bahagia. Maka ada kata-kata ungkapan, kebahagiaanku adalah saat keluargaku bahagia. Itu yang paling bahagia. Kebahagiaanku adalah saat istriku dan anak-anakku bahagia, itu bahagia. Istri pun mengatakan
aku ini akan bahagia ketika suamiku dan anak-anakku bahagia. Baru itu bahagia yang hakiki. Bukan dengan mengatakan keluarga bahagia adalah saat aku bahagia. Bukan. Bisa jadi Anda bahagia tapi pasangan hidup Anda tidak bahagia. Maka kebahagiaan dalam keluarga adalah saat bisa membahagiakan pasangan hidup dan anak-anak, mereka bahagia. Berarti itu kebahagiaan yang hakiki. Kalau ini dipegang masing-masing, berarti di antara kita akan selalu berusaha membahagiakan siapa? Pasangan hidupnya. Inilah gambarannya. Iya. Maka yang pertama, cek diri kita dalam keluarga kita seperti apa, baik atau belum. Yang kedua, cek kita lagi marah seperti apa. Cek lagi marahnya. Ini lagi marahnya kira-kira bahasanya santun apa bahasa binatang pada keluar? Binatang yang bertaring, binatang yang bertanduk, binatang yang apa namanya, yang tidak punya kaki, binatang yang kakinya 4, kakinya banyak, keluar semuanya. Hati-hati itu. Kalau seandainya lagi marah begitu, bisa dikategorikan belum baik. Cek lagi marahnya, masih bisa menahan nggak lagi marahnya. Yang ketiga, cek ketika diajak bisnis. Kadang-kadang sahabat teman ketika bergaul bisa baik, bersahabat oke, tapi diajak bisnis nggak beres. Kenapa? Cek lagi bisnisnya seperti apa, baik apa enggak. Kenapa? Belum tentu teman baik itu cocok diajak bisnis, belum tentu. Oh kalau ngaji oke, pengajian antar jemput siap, tapi gitu diajak bisnis bareng nggak bisa. Berarti dia berhak untuk menjadi teman kita, tapi tidak pantas dijadikan teman bisnis. Ini yang ketiganya. Yang keempat, lagi safar. Cek lagi safar. Coba perjalanan safar, ayahanda bunda, kalau lagi safar jangan safar yang deket-deket, safar jauh, safar ke Mekah, safar kemana, itu akan ketahuan. Itu orang itu akan kelihatan karakternya itu seperti apa, karakternya tuh kayak bagaimana kalau lagi safar itu seperti apa. Ini safar. Yang selanjutnya, yang keberapa ini? Kelima, lihat dalam kesendiriannya. Cek diri kita, kalau lagi sendiri kita lebih enak buka apa handphone yang kita pegang. Kalau lagi sendiri kita lebih banyak buka apa? Kalau ibu bapak lagi sendiri lebih banyak buka sirah nabawiyah, pelajaran, masya Allah, sejarah Rasul, tafsir Quran, pengajian. Lagi sendiri hobinya begitu, berarti baik. Tapi kalau lagi sendiri tuk tak tiktok, nah begitulah sifatnya, yang lucu-lucu aja. Nah itu karakter kita tuh ketahuan di situ. Jadi kalau ibu bapak bertanya, saya orangnya kayak apa ya? Lihat dari sendirian seperti apa. Lihat bunda, iya ayahanda, lihat. Dalam keadaan sendirian takarub kepada Allah lebih besar pahalanya ketimbang ibadah dalam keadaan punten. Maksudnya gini, dalam keadaan sendirian dia bisa beribadah. Dalam kesedihan dia bisa tahajud, dia bisa baca Quran, dia bisa apa saja dalam kesendiriannya, gitu ya. Lebih hebat ketika dia berdua baca Quran, berdua. Kenapa? Karena kalau lagi berdua terkadang malu kalau membuka hal-hal yang aneh-aneh. Tapi kalau sendiri malu nggak melakukan hal yang buruk-buruk itu. Kadang-kadang tidak malu. Kenapa? Merasa sendiri. Hati-hati. 5 poin ini cek, jaga. Iya. Nah kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, tabarakallah, ya, dengan kalimat yang sangat indah, baik yang dimiliki sifat dan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih yang harus kita tiru Rasulullah SAW dan apa saja untuk bisa kita tiru? Karena lebih dekat dengan Rasulullah itu maksudnya agar lebih mengenal bagaimana tata krama dan tata cara Rasulullah punten berakhlak di dunia ini. Yang pertama, Rasulullah ini adalah, punten, simpan kalimat ini baik-baik, Rasulullah ini basamah. Basamah. Tahu basamah? Basamah itu kathratul ibtisam. Banyak senyum. Maksudnya apa? Dalam artian wajahnya saja wajah senyum, itulah kalimatnya. Jadi ada kan dalam bahasa kerennya apa tuh? Wajah senyum itu apa ya? Kan ada baby face gitu kan? Wajah baby gitu ya. Nah kalau wajah senyum itu apa namanya? Apa? Smile apa? Wajahnya itu senyum. Jadi wajahnya itu kelihatan. Jadi para sahabat tidak pernah bertatap wajah dengan Rasulullah kecuali senyum. Senyum, masya Allah. Ini selalu terpasang senyum dan itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ditirukan sifat itu dan tidak pernah dalam keadaan sendiri saja. Orang nih nggak bertatapan, hanya kita melihat wajah Rasulullah itu tidak pernah melihat Rasulullah manyun wajahnya ataupun murung wajahnya, tidak. Tapi sumringah.
Punten, jujur ayahanda bunda, kalau ada orang melihat wajahnya sumringah, wajahnya itu penuh dengan senyuman, senang nggak kira-kira? Senang, masya Allah. Coba ibu bapak kalau misalnya kita nggak tahu apa lagi di mall misalnya tuh, atau lagi di pasar, ya, mau nanya arah satu tempat, kita nggak asal nanya loh, nyari orang kira-kira yang pantas ditanya mana ya. Mungkin nggak begitu ibu bapak ngelihat wajahnya galak, manyun, habis itu apa lagi, sangar, berani nanya nggak kira-kira? Pak, saya mau tanya. Wah, itu masalah itu. Ibu bapak akan pilih orang yang ditanya itu yang wajahnya itu apa? Sumringah, senyum, begitu kan? Ini kayaknya enak ditanya. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, saya mau tanya arah ini kemana? Dia akan jawab. Kita aja, kita tidak tahu jalan, begitu mau tanya kepada seseorang, pasti kita akan pilih-pilih. Nggak sembarangan tanya. Itulah kira-kira buat diri kita, bisa nggak ya orang itu kira-kira kita yang ditanya gitu, bisa nggak kira-kira? Dari ratusan orang yang hadir, kira-kira kita nggak, bisa nggak kita tuh yang ditanya oleh orang itu? Kenapa? Wajah kita apa? Senyum. Tapi ingat, jangan senyum sendiri nih. Ya kemana-mana seserengehan aja, seri aja, senyum aja sendiri. Kenapa? Sunnah, bukan sunnah begitu. Itu bahaya. Tapi apa? Ini loh wajahnya itu apa? Memperlihatkan kehangatan, senang, gembira. Wajahnya itu tidak pernah nampak murung, tidak pernah nampak dalam keadaan marah, tidak. Setiap orang melihat wajah Rasulullah itu basyasyatul wajah, sampai dengan mengatakan kata-katanya, punten, ini Rasulullah nih. Akhlak seseorang, Anda bisa belajar berbuat baik setiap Anda melihat orang itu, cek wajahnya. Paling tidak untuk wajah kita, kalimatnya apa? Wajhun taliq. Artinya apa? Melemparkan senyuman yang ada. Itu adalah sumber ataupun dasar akhlak baik. Kalamun layyin, kalimatnya kata-kata lembut. Lalu apa lagi? Wajah yang masya Allah basyasya, atau wajah yang sumringah, wajah yang mudah senyum. Itu gambarannya. Dan ini digambarkan Rasulullah ini, gambarannya adalah apa tadi? Basamah, artinya adalah kathratul ibtisam. Bahkan punten, diajarkan oleh salah seorang sahabat kami, ini ahli terapi yang luar biasa, dia terapis hati ya, belajar di Amerika cukup lama, masya Allah, khusus dalam masalah terapis hati ini. Beliau dengan mengatakan nasihat waktu itu, kalau kamu lagi sedih, dapat masalah, baca WhatsApp menyedihkan, baca apa yang menyedihkan, kan terpengaruh dengan hati kan. Begitu ada kesedihan, jangan ikut sedih. Coba begitu, misalnya motor kamu hilang, langsung senyumin langsung gitu. Setan kaget, aduh, tadinya mau dibikin putus asa malah senyum gitu. Minimal tipuan pertama buat setan itu. Iya, motor kamu hilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hilang ya. Orang akan masih pasang begitu. Kenapa senyum? Motor hilang. tapi benar-benar ini bahasa itu, coba itu akan secara apa ilmu yang ada itu membuat tekanan luar biasa. Tekanan luar biasa, malah sampai mengatakan andai kata masih sedih saja, beliau mengatakan arahkan ke langit lalu buka lebar-lebar, arahkan ke langit, dan ini dia senyuman, tapi masih kurang juga, tangannya dilebarkan sambil senyum, sambil seperti itu dilatih, kami dilatih oleh beliau itu seperti itu. Kenapa? Untuk punten memperlihatkan wajah yang benar-benar tetap berseri-seri, karena sangat berpengaruh, Ka'bah itu nggak enak, Ka'bah tuh nggak enak. Subhanallah. Iya, kadang-kadang kami waktu mau ada seorang sahabat, masya Allah, teman, anaknya masih kecil-kecil, yang paling besar itu masih kuliah, yang paling kecilnya SD. Iya, suaminya wafat. Kawan kami di Universitas Ummul Qura, waduh, kami sudah banget boleh dikatakan, aduh kasihan ya fulana nih, aduh kebayang seperti apa dia akan sedihnya, akan pokoknya sampai perasaan itu, kita akan datang itu pasti akan melihat wajahnya yang murung, lalu akhwat ini akan meluk uminya maki sambil nangis, mengatakan, teteh doain ya, ini udah meninggal. Bayangan kita akan gitu. Tiba-tiba begitu jumpa mengatakan wajahnya, teh doain ya, si udah meninggal kan. Kira-kira kita yang tadinya nangis atau jadi kalem ya, kita jadi tenang kan.
Masya Allah, alhamdulillah. Coba kalau udah nangis dulu, kita yang datang jadi apa? Jadi nangis nggak kira-kira? Jadi nangis. Kenapa? Subhanallah, beliau sudah menyatakan kalimat yang indah, karena ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kekuatan iman ini terpancar daripada wajah, tetap punten kalimatnya tidak melihatkan Ka'bah, tidak melihatkan kesedihan, sedih-sedih, tapi wajahnya Masya Allah teduh. Tapi saya yakin dalam hatinya tidak ada orang yang tidak tidak ada orang yang tenang ketika ditinggal wafat oleh siapa? Pasangan hidup. Tapi beliau dalam keadaan tenang. Doakan ya, Masya Allah. Rasakan, karena apa? Wajah itu sangat berpengaruh. Iya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu basyasyatul wajah. Masya Allah, senyum apapun yang terjadi. Kenapa? Karena hal ini bisa diperlihatkan kepada para sahabat sampai Rasulullah mengatakan, atau Al-Quranul Karim jelas sekali, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Masya Allah, ruhama itu cinta kasih sayang itu nggak mungkin cinta kasih sayang dengan wajah bengis, itu nggak mungkin. Nanya, udah makan belum? Makan sana, nggak enak. Minum sana, minum nggak enak itu. Tapi udah makan belum? Tolong dong makannya nah. Itu dia ruhama. Maka dalam Al-Quran mengatakan, walaupun fabima rahmatim minallahi lintalahum, dari rahmat Allah, Allah berikan ke dalam hatimu yang lembut penuh kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau engkau berwajah bengis, berwajah galak, orang akan berlari dari hadapanmu. Pegang satu, mudah senyum. Masya Allah. Tapi ingat, senyum pada tempatnya, bukan pilih-pilih. Senyum, 60 tahun enggak saya mah. Subhanallah. Nah ini kasih senyum nih, tidak. Tapi apa? Senyum ini punten pada tempatnya, maksudnya kalau menimbulkan fitnah jangan. Hatta walaupun lambang-lambang di mana? Di WhatsApp itu. Apa namanya? Emot? Iya. Kalau memang itu menimbulkan fitnah, nggak usah sembarangan kirim itu. Karena apa? Karena kalimatnya beda-beda, perasaan kita, keadaan kita beda-beda. Ada orang yang tidak pernah ada lambang peluk, nggak pernah ada lambang love, gitu kan? Begitu dikirim buat dia biasa, tapi dibaper, gitu. Kenapa? Lambang ini pada buat dia biasa. Nah kalau seperti itu lebih baik datar aja. Datar aja, terima kasih, mungkin tangan yang begini datar, iya, ataupun doa datar, gitu ya. Tapi kadang-kadang dikasih senyum saja, dia senyum. Kenapa? Karena apa yang di dalam lambang itu, yang kebayang bukan lambang itu, tapi yang kebayang wajah yang kirim. Wajah yang kirim, dia senyum, wajahnya berang gitu. Itu gambarnya, hati-hati, iya. Jadi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, pandai-pandai. Artinya adalah melemparkan sesuatu yang kita miliki, terutama senyuman. Yang pertama adalah simpan baik-baik. Rasulullah inilah basyasyah, ataupun pun kalimatnya basama. Arti basama itu apa? Murah senyum. Masya Allah. Ini pertama. Yang kedua, punten, pegang baik-baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar basama, tapi hal yang terindah juga, Rasulullah ini memiliki sifat yang luar biasa. Semua sudah tahu sifat ini, bahkan kalau bisa tolong pegang baik-baik. Ini adalah masyhur dan ini harus ditiru oleh kita, bukan hanya sekedar basama. Karena sangat dekat sekali. Terkadang senyuman pilih-pilih. Kepada siapa kita senyum, untuk siapa kita senyum. Terkadang karena tidak punya sifat nomor 2 ini, senyuman jadi salah sasaran. Apa yang nomor 2? Tawadhu. Tawadhu, tahu tawadhu? Rendah apa itu? Rendah hati. Karena kalau senyuman ada kena kesombongan, enak aja, siapa dia, nggak mau saya senyum sama dia, siapa dia, saya nggak mau senyum sama dia. Rasulullah tawadhu luar biasa. Siapapun diberikan senyuman, siapapun diberikan, Masya Allah, keindahan daripada tutur katanya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya fakir miskin yang Rasulullah bedakan. Maksudnya apa? Yang tidak dibedakan antara kaya, fakir, miskin, tidak dibedakan. Bukan hanya itu. Yang tua, yang muda, yang kecil saja sama-sama mendapatkan perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama perhatiannya. Indah Rasulullah ini. Saya lihat dulu ini. Bukti daripada Rasul tawadhu'nya. Dan
bersamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling disukai oleh Rasulullah adalah duduk bersama para fuqara, duduk bersama orang-orang fakir. Tuh, kalau sudah duduk bersama orang fakir, betah Rasulullah itu. Duduk bersama orang-orang miskin, betah Rasulullah itu. Kenapa? Karena itulah keindahan yang beliau miliki. Duduk ini bentuk tawadhu dan bentuk yang namanya Masya Allah, senyumannya tidak pernah dibagi-bagi, khusus ini, tapi Rasulullah kasih senyuman kepada siapapun. Masya Allah. Punten, daripada yang namanya tawadhunya, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama, Rasulullah kalau makan bersama orang-orang fuqara, masakin, ahli suffah di situ, punten, makannya itu biasa, tidak prasmanan pakai apa? Piring, tapi gunakan apa? Tipsi besar itu, piring besar. Dan Rasulullah apa namanya? Nampan besar itu, dan rame-rame makan di situ. Masya Allah, rame-rame makan di situ. Dan kalau lagi makan, dan punten, sunnahnya kalau makan diam apa ngobrol? Diam apa ngobrol? Hah? Ngobrol apa diam? Kalau diam aja. Sampai Rasulullah bertanya, mengatakan, kalian bisu semuanya? Ngobrol, tapi ngobrolnya apa? Yang bermanfaat, yang tidak mengundang tawa terwah gitu. Kenapa? Kalau muncrat semuanya. Tapi apa? Ngobrol dengan mengatakan nikmatnya, paling tidak puji makanan itu. Siapa saja yang memakan makanan, lalu makanan itu dinikmatinya dan dipuji makanan itu, dan memuji kepada Allah atas makanan itu, pertama, punten, Masya Allah, Alhamdulillah ya, nikmat makanannya, gitu kan? Alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat makanan ini, kita bisa merasakan nikmat, dan kita katakan nikmat makanannya, itu yang membuat Allah jatuh cinta kepada kita. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang makanannya apa, terlalu ini, habis juga makanannya, pantas jadi penyakit itu. Iya. Ini pun kan sudah ada penelitian kan, kalau ada makanan dipuji-puji, makanan jadi baik nggak ke dalam perut ini? Pernah ada penelitiannya kan? Makanya kalau ada makanan satu, ini pernah dipraktekkan oleh beberapa orang, ada makanan nasi ditaruh di sini, nasi di sini dihina-hina nasi ini puji-puji, ditaruh dalam satu tempat, mana lebih cepat busuk duluan? Yang dijelek-jelekan itu makanan cepat lebih busuk. Bahkan air ketika dibacakan ayat menjadi apa? Kristal yang indah gitu kan? Sama kalau kata makanan, lalu di apa namanya? Diejeknya, apaan makanan kayak karet gini baksonya, terus jadi makan sampai habis juga. Nanti di perutnya itu jadi masalah. Kenapa? Kata dia, kata makanannya, kamu hina saya, awas di perut saya aduk-adukan nanti. Ya, saya acak-acak di perutnya. Makanya nggak beres di perutnya. Tapi kalau Masya Allah, Alhamdulillah, nikmat sekali ini makannya enak, Masya Allah, memuji kepada Allah terhadap nikmat dan memuji makanan yang indah ini, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Itu akan jadi sehat. Bismillah. Dan lihat saya ingin sampaikan di sini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tadi nomor 2-nya itu apa tadi? Apa tadi? Tawadhu. Rasul itu kalau makan bersama para sahabat, iya, dalam satu piring besar ini, nampah ini, makan sama-sama, Masya Allah, tidak ada rasa dengan mengatakan kata-katanya, saya khusus sebelah sini, saya khusus sebelah sini, tidak. Rame-rame makan bersama para sahabat. Ingat, siapa di antara ibu bapak yang pernah makan bareng paling tidak satu meja dengan asisten yang kita miliki di rumah? Gak usah angkat tangan, memang gak ada mungkin. Iya, makan bareng-bareng. Iya, dengan makan, ayo di meja makan bareng-bareng. Masya Allah. Kalau tidak bisa satu tampah ini, memang kita tidak lazim mungkin. Ya, punten makan bareng lah kira-kira. Ayo makan bareng. Subhanallah. Ini gambarannya yang luar biasa. Bentuk tawadhu'nya luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Mereka ini, punten, ahli suffah itu siapa ya? Simpan baik-baik. Ahli suffah ini adalah orang-orang yang datang ke kota Madinah dan mereka itu tidak punya apa-apa, tapi hanya ingin mendekat Rasulullah, belajar Islam, tapi dia tidak punya apa-apa, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan apa yang ada, datang ke kota Madinah. Dia tuh tinggal di mana tinggalnya? Di masjid. Rasulullah siapkan. Mereka tinggal di masjid. Maka punten, disitulah para sahabat banyak menggunakan punten jasa daripada ahli suffah.
tolong ini kurma lagi panen, petikin, tolong ini bersihin, tolong bersihkan. Jadi apa? Jadi kasih apa? Upah. Tapi kalau sudah lama bekerja, punya rumah, bikinlah di Madinah, tidak lagi tinggal di masjid. Itulah ahli suffah, fuqara masakin. Subhanallah. Tapi di zaman Utsman bin Affan sudah nggak ketemu itu. Kenapa? Kaya semuanya. Kaya semuanya. Sampai ketika zakat mau dibagikan bingung. Kenapa? Nggak ada yang mau menerima zakat. Di zaman Utsman itu kaya semuanya. Ada zakat di Baitul Mal. Ayo yang mau mengambilnya silakan. Semua bilang maaf saya cukup. Maaf saya. Sampai bingung cara membagikannya. Bayangkan kalau sekarang diumumkan. Subhan. Di Masjid Wahdatul Ummah ada dana 5 miliar akan dibagikan zakat. Besok jam 6 pagi. Insya Allah jam 3 pagi udah kumpul di sini. Jatah sampai zuhur jam 10 habis. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas dengan kenapa? Kadang-kadang ada yang bukan haknya saja, yang penting dapat duit, bikin kartu miskin. Ada tuh. Kenapa? Yang penting bikin aja. Astagfirullahaladzim. Zalim itu. Bukan haknya dia melakukan hal itu. Na'udzubillah. Zalim. Bukan untuknya. Apakah itu dengan apa dan apa dan apa? Merasa dirinya berhak. Tidak berhak. Jangan coba-coba mengambil hak orang lain itu. Iya. Lihat Rasulullah makan di situ. Bukan hanya itu, minumannya, masya Allah, iya. Rasulullah tuh minum, ayahanda bunda. Minum dulu, bentar, ya. Keingetan saya. Rasulullah itu minum dengan para sahabat. Itu tidak satu gelas, satu, tapi apa? Rame-rame. Satu gelas untuk berapa orang? Paling tidak untuk 40 orang. Paling tidak untuk 60 orang. Jadi bagaimana? Muter airnya. Masya Allah. Ini cerita saya ya, bukan orang lain ya. Jadi ketika kita duduk di sekolah, ada makan syukuran dengan para mahasiswa seluruh dunia. Ya kami kebetulan duduk bersama teman yang dari Afrika, yang dari Malaysia, yang dari mana, duduk di depan. Satu nampak besar itu, dagingnya, nasinya gitu. Di tengahnya itu ada sopnya di tengah. Kalau dibilang ya sopnya gitu ya, sopnya di tengah. Tapi kita bingung, ini makan sopnya kayak apa ini? Karena di tengah aja, terus nggak ada apa namanya, nggak ada centongnya. Tapi di situ makanan satu piring besar itu makan. Tapi ini gimana cara sopnya ini? Saya mikir gimana sopnya, saya nggak berani duluan. Oh ternyata sopnya itu pegang, begitu, taruh, atau ayo silakan muter itu. Saya waduh bencana nih, saya ini giliran ini. Bener akhirnya sampai juga giliran saya. Begitu saya dapat, saya putar-putar mana yang masih bersih ini. Mana kira-kira yang paling bersih nih? Yang belum bibir orang tuh yang mana? Oh ya ini, baru yang ini. Minumnya di sini saya taruh lagi. Setelah itu saya katakan sudah cukup. Kenapa? Ya nggak bisa ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Kenapa? Tawadhu. Kita ini siapa gitu di antara mereka tuh, kita tuh apa bedanya dengan mereka gitu? Buat Rasulullah SAW tidak membedakan siapa mereka, siapa kita, sama. Ini bentuk tawadhu. Jika, ini punten bahasanya, jika kita tidak berani satu nampah atau makan bareng bersama orang-orang, punten, bersama teman, atau mungkin kalau dilihat daripada martabat, mungkin dia itu siapa gitu ya. Kalau kita belum berani bersama dengan mereka makannya, belum memiliki sifat tawadhu. Subhanallah. Kami punya guru Syekh Thalal Abu Nur. Kalau cek di googling itu ada Dr. Thalal Abu Nur ya. Kalau kami lagi buka saum, pas saum selesai sholat, hilang beliau itu. Padahal yang namanya syekh sudah disiapkan. Kita cari-cari kemana syekhnya. Ternyata di belakang masjid sedang bareng-bareng makan dengan para pekerja jalan itu, yang nyapu-nyapu jalanan itu. Dia lagi makan asik bersama mereka. Subhanallah. Yang malu siapa? Kita. Kenapa? Kita nggak berani dan nggak siap bersama mereka. Dan punten bahasanya, syekh yang namanya syekh, parfumnya pun wanginya luar biasa. Yang namanya di jalanan, mungkin dari keringetan dari asar, dari zuhur, asar, begitu duduk, kira-kira parfum apa tuh yang semerbaknya itu? Parfum jalanan yang mungkin kurang sedap, tapi apa? Tawadhunya luar biasa. Tawadhunya. Bukan keinginan mereka untuk tidak punya wangi-wangian, bukan. Tapi apa? Keterbatasan. Kita memahaminya. Tawadhu. Jadi kalau sudah bicara tawadhu saja kita udah mentok duluan itu.
Susah kayaknya untuk tawadu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadu. Bentuk tawadu yang lain tadi, masya Allah, julusul fuqara, julusu ma'al fuqara. Bentuk tawadu yang lain. Ini kasih contoh satu lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kalau ada orang yang belum pernah jumpa dengan Rasulullah lalu mau mencari Rasulullah, pastikan. Jadi ada orang yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah lalu ingin jumpa dengan Rasulullah, pastikan orang itu akan kesulitan mencari Rasulullah. Kenapa kesulitan mencari Rasulullah? Karena pakaiannya sama, karena duduknya sama, nggak ada yang diprioritaskan, dikhususkan, tidak ada, nggak ada. Kenapa? Semua sama. Sampai orang itu mau mencari Rasulullah kebingungan, nyari-nyari, mana ini namanya Muhammad, mana ini? Akhirnya nyerah. Apa kata-katanya? Ayyukum Muhammad. Udah capek saya nih, mana sih yang namanya Muhammad ini? Saya udah capek nyari Muhammad, yang mana yang namanya Muhammad? Ayyukum Muhammad. Selalu begitu. Ini diriwayatkan oleh para sahabat. Ayyukum Muhammad. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Maka di situ Rasulullah berdiri, saya. Masya Allah, baru menghadap kepada Rasulullah. Kenapa? Susah untuk dijumpakan, bukan sembunyi, tapi apa? Tidak membedakan antara Rasulullah dan para sahabat, semua sama. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia bentuk daripada tawaduknya. Iya. Pertama, tadi basama. Yang kedua apa? Tawadu. Masya Allah, coba ikuti. Ketika mengatakan lebih dekat dengan Rasulullah, dengan cara apa kita ini lebih dekat dengan Rasulullah? Dengan cara murah senyum. Dengan cara apa? Tawadu. Masya Allah. Bahkan punten, sering diungkapkan dan sering disampaikan ayat yang ada dalam Al-Quran, semua hafal ayat ini. Warafa'na laka dzikrak. Warafa'na itu artinya apa? Kami angkat. Warafa'na laka, untukmu ya dzikraka. Artinya apa? Dalam penyebutanmu Allah mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang diangkat derajatnya seperti Rasulullah. Jawabannya, kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya adalah karena tidak ada yang paling tawadu seperti tawaduknya Rasulullah, maka derajatnya diangkat. Itulah Rasulullah mengatakan, Anda ingin tinggi derajatnya, tawadu, maka dinaikkan derajatnya. Anda tidak perlu pamer siapa saya bisa itu, saya bisa ini, saya hafal itu, saya hafal ini. Tidak perlu, tawadu saja Allah angkat derajatnya. Masya Allah, tawadu saja Allah angkat derajatnya. Tapi kalau Anda mau, oh saya ini, saya itu, saya ini, punten-punten, sepertinya kelihatan di dunia diangkat, tapi hakikatnya dijatuhkan derajatnya. Ini mengerikan sekali. Maka tidak perlu untuk diangkat derajat oleh manusia, cukuplah yang mengangkat derajat kita itu siapa? Allah. Man tawadhu'a hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Siapa yang tawadu begini, maka Allah angkat derajatnya. Semakin tawadu, semakin tinggi derajatnya. Ini adalah sifat yang kedua untuk kita lebih dekat dengan Rasulullah, namanya apa? Tawadu. Subhanallah. Lanjut, tiganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, Rasulullah punya sifat cukup sering diungkapkan, al-wafa. Tahu al-wafa? Wafa, al-wafa. Iya. Kalau digambarkan dengan mengatakan al-wafa ini penepat janji, tapi para ulama lebih dalam lagi, al-wafa ini adalah yang pandai membalas kebaikan orang. Ingat itu, pandai membalas kebaikan orang, walaupun orang itu punten orang kafir sekalipun, dibalas oleh Rasulullah kebaikan itu. Saya kasih contoh, dua contoh saja untuk melihat bagaimana lebih dekat kita dengan Rasulullah. Yang pertama, punten simpan baik-baik. Pernah mendengar, pernah tahu kisah yang namanya pembaikatan? Namanya adalah kalimat pembaikatan itu artinya, dibaikot itu artinya apa ya, Bunda, Ayahanda? Di apa? Dibaikot itu artinya apa? Di apa? Dibaikot. Apa? Dicekal? Oh, dicekal. Kalau cekal kayaknya perorangan ya. Atau boleh dibaikot. Paham kan dibaikot kan? Apa perlu saya pakai bahasa Sunda ini? Dibaikot, subhanallah, dibaikot. Pada waktu itu Rasulullah dan para pengikutnya dibaikot. Satu, nggak boleh siapapun di kota Mekah menjual atau membeli barang kepada Muhammad dan para pengikutnya.
Parah itu. Rasulullah punya uang, sahabat punya uang, begitu mau beli gandum nggak dijual. Kenapa? Alasannya karena kamu pengikut Muhammad. Punya makanan apa enggak? Tidak. Ekonomi dibaikat. Tidak boleh menikah dengan Muhammad ataupun para pengikut Muhammad, dibaikat keturunan. Berapa tahun lamanya? 4 tahun lamanya. Sampai makanan susah pada waktu itu. Sampai para sahabat memakan tuh dedaunan, lalu daunan itu ditumbuk dengan apa? Dengan air, lalu diminumnya. Dedaunan yang ditumbuk sampai halus, dikasih air, lalu diminum. Subhanallah. Jadi kayak bubur daun lah kira-kira. Ya gimana lagi untuk mengisi perutnya sampai lidah itu hijau. Waduh, luar biasa. 4 tahun lamanya. Ada sekelompok anak muda di situ. Salah satunya seorang laki-laki namanya Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini, bunda, ayahanda, tidak setuju dengan pembaikatan ini dan dia protes, mengumpulkan teman-temannya untuk mengatakan turunkan pembaikatan, nggak boleh ada pembaikatan, ini adalah menyalahi kemanusiaan. Maka diprotes, akhirnya ditutuplah pembaikatan, ditumbangkanlah pembaikatan. Salah satu jasanya adalah Abul Bukhturi. Maka cabut pembaikatan, hidup layak seperti biasa. Qadarullah. Rasulullah hijrah ke kota Madinah saat perang Badar. Saat perang Badar, Rasul melihat ada Abul Bukhturi. Begitu melihat Abul Bukhturi di pasukan orang kafir, Rasulullah katakan, ayuhan nas, sahabat-sahabatku, man ra'a minkumul Abul Bukhturi, siapa di antara kalian yang melihat Abul Bukhturi, jangan engkau angkat pedangmu untuk membunuh Abul Bukhturi. Dan jangan engkau lukai Abul Bukhturi. Ingat, jangan kau lukai Abul Bukhturi. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dia kan ada dalam pasukan kafir. Jawabannya, karena dia adalah orang yang berjasa untuk menumbangkan pembaikatan itu. Dibalas oleh Rasulullah. Jangan sakiti Abul Bukhturi. Begitu pertempuran dimulai, Abul Bukhturi dengan pedangnya, dengan gagahnya, setiap ketemu dengan orang Islam, orang Muslim, kabur orang Muslim. Ngelihat orang Abul Bukhturi, maaf, pergi. Abul Bukhturi pergi. Yang bingung siapa? Abul Bukhturi, mana lawan saya pada pergi semuanya ini. Ketemu lawan nggak ada, akhirnya teriak-teriak, nggak ada yang mau lawan saya nih, nggak ada yang mau lawan saya nih. Sahabat mengatakan, ya Abul Bukhturi, bukan nggak ada yang berani sama kamu, tapi terhalang dengan perintah Rasulullah. Memangnya Rasulmu bilang apa? Apa kata Muhammad? Rasulullah bilang, jangan pernah melukai Abul Bukhturi. Apa alasannya? Karena engkau telah berjasa waktu menumbangkan yang namanya pembaikatan. Apa kata Abul Bukhturi? Muhammad bilang begitu? Iya. Kalau kita mah sadar gitu ya. Abul Bukhturi nggak sadar-sadarnya. Nah, kalau kamu saya perangi bagaimana? Ya saya kabur, saya kejar, saya lari. Dikejar sama Abul Bukhturi, lari sahabat ini. Dikejar, lari sahabat. Yang lama-lama juga capek juga kali. Akhirnya dia diem. Lalu Abul Bukhturi, mau kemana kamu sekarang? Udah di depanku, pedang di sini. Mau kemana sekarang? Aduh, udah capek Abul Bukhturi saya ini. Lalu Abul Bukhturi mengatakan, aku akan membunuhmu. Siap pedangnya dihujamkan, sahabat itu lebih cepat menusukkan pedangnya. Set, tertusuk Abul Bukhturi. Kata Abul Bukhturi, katanya nggak nusuk. Kata sahabat, terpaksa saya. Gimana lagi? Mati akhirnya. Setelah mati, apa yang dilakukan sahabat ini? Lari ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kenapa aku telah membunuh Abul Bukhturi? Rasulullah bertanya, kenapa kamu bunuh Abul Bukhturi? Demi Allah ya Rasulullah, saya sudah menolaknya dan saya sudah sampaikan kalau Rasulullah melarang membunuhnya, tapi dia mengejarku dan aku lari. Akhirnya aku kelelahan, aku capek, dan akhirnya aku ingin ditusuknya. Daripada aku mati, aku tusuk duluan dia. Terus bagaimana? Dia mati sekarang. Rasul terdiam. Fa'alta khairan, kamu telah melakukan yang benar, yang penting kamu sudah sampaikan apa yang harus kau lakukan. Abul Bukhturi, subhanallah. Kenapa? Al-Wafa, sangat pandai membalas kebaikan. Siapapun yang berbuat baik diingat. Coba ayahanda bunda, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, punten, kira-kira siapa yang telah pernah berbuat baik kepada kita, balas semampu kita. Dan ada 2 yang tidak bisa dibalas kebaikannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 orang yang tidak bisa dibalas kebaikannya oleh Rasulullah. Satu adalah Abu Bakar, dan yang satunya lagi adalah
Siti Khadijah. Subhanallah, gak bisa dibalasnya. Kenapa? Terlalu banyak kebaikannya. Sampai ketika di perang, ketika mau hijrah gitu kan, sampai ketika Abu Bakar digigit ular karena menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya Rasulullah menyatakan kepada, ya Rabb, semua sahabat-sahabatku yang berbuat baik kepadaku, aku telah bisa membalasnya kecuali Abu Bakar. Maka aku serahkan kebaikan Abu Bakar ini hanya engkau yang dapat membalasnya. Masya Allah, aku serahkan kepadamu, engkau yang dapat membalasnya. Allahu Akbar. Ini Abu Bakar. Yang kedua siapa? Siti Khadijah. Sampai dengan mengatakan Siti Aisyah, punten, Rasulullah ini tidak bisa melupakan dan mustahil melupakan, selalu mengingat kebaikan Siti Khadijah. Sampai setiap Jumat menyembelih kambing, dalam beberapa riwayat dagingnya itu khusus dihadiahkan untuk teman-temannya Khadijah. Demi apa? Demi punten mengingat Khadijah. Ini adalah amal baik Khadijah untuk teman-temannya. Serahkan. Masya Allah. Ini gambarannya. Bahkan satu waktu yang namanya adik kakak kan suaranya kadang-kadang mirip, akhlaknya hampir mirip sama. Tiba-tiba Rasulullah SAW sedang duduk bersama Siti Aisyah, ada suara Assalamualaikum. Kaget Rasulullah, kenapa? Suaranya ini adalah mirip dengan Siti Khadijah. Tapi Rasul tahu Siti Khadijah sudah wafat. Maka langsung berpikiran ini adalah halah. Maka mengatakan, la'allahu halah, ya halah, ya halah. Mudah-mudahan halah ini, mudah-mudahan halah ini. Karena ini adalah kakaknya Khadijah. Mudah-mudahan ini halah, mudah-mudahan ini halah. Sampai kayak apa? Mau menyambut kayak tamu agung. Ini halah ini halah, mudah-mudahan halah, mudah-mudahan halah. Siti Aisyah, waduh. Kata Siti Aisyah, Khadijah, engkau sudah tidak ada saja membuat aku cemburu. Khadijah di dalam tanah, aku di atas tanah, masih saja cemburu. Kenapa? Karena Rasulullah selalu mengingat siapa? Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan istri-istrimu? Karena kecerdasan Siti Aisyah, bagusnya bahasanya begini sebenarnya, ya Rasulullah, kan Khadijah udah diganti sama aku, gitu bahasanya. Itu bahasanya. Tapi kecerdasan Siti Aisyah tidak mengatakan kan ada aku, nggak begitu. Bukankah Siti Khadijah sudah digantikan dengan istri-istrimu? Maksudnya adalah dengan siapa? Dengan dirinya. Tapi kan malu kalau begitu kan. Siti Aisyah orang cerdas, pintar. Apa kata Rasulullah? Wallahi ma abdanani Allah. Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan posisi Khadijah. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah menggantikan posisi Khadijah dan tidak pernah mengganti dengan siapapun yang namanya Khadijah. Itu adalah cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah. Lihat, ini sangat luar biasa. Begitu Rasulullah futuh Makkah, menaklukkan kota Makkah, Makkah di bawah kekuasaannya. Rasulullah sekarang pimpinan kota Makkah, menaklukkan kota Makkah. Semua orang-orang yang ada di Makkah itu meminta Rasulullah untuk tidur di rumahnya. Ya Rasulullah, tidur di rumahku ya Rasulullah. Ya Rasul, di rumahku ya Rasulullah. Banyak para sahabat yang meminta Rasulullah untuk tidur di rumahnya, di rumahnya, di rumahnya. Lalu apa kata Rasulullah? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nggak ada yang diterima satupun. Lalu apa? Ternyata Rasulullah memilih mana? Memilih membuat tenda di salah satu gunung yang ada di kota Mekah. Kalau dulu namanya Jabal Ka'bah, sekarang sudah tidak ada. Iya, naiklah di situ, bikin tenda. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa coba di atas itu dan kenapa di tenda itu? Karena Rasulullah kalau misalnya menghadap begini nih, lihat ke kanan itu Ka'bah, melihat ke kanan itu Ka'bah, melihat ke kiri itu makamnya Siti Khadijah. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, wahai Khadijah, perjuangan kita berhasil. Sekarang Mekah berada di dalam kekuasaanku. Perjuanganku dan perjuanganmu sejak awal berjuang sekarang telah tuntas, selesai. Mekah berada dalam kekuasaan. Tuh Ka'bah, wahai Khadijah. Masya Allah, kecerdasan Rasulullah SAW karena ingin membalas kebaikan siapa? Siti Khadijah. Nggak ada yang bisa membalas kebaikan Siti Khadijah, maka cukup Allah yang memberikan balas kebaikan untuk siapa? Siti Khadijah. Al-Wafa keberapa ini? Baru 3 ya? Semuanya 70. Iya.
Tenang. Tenang Bunda. Enggak banyak ya. Punten, ini al-wafa. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang luar biasa. Hilmuhu. Berapa ini? 4 ya. Hilmu itu adalah apa ya namanya? Bukan hanya sekedar kesabaran, tapi al-hilmu itu kelembutan, ataupun boleh dikatakan Masya Allah, dengan kata-kata al-hilmu ini lembut dan tidak cepat-cepat marah, tidak cepat-cepat memberikan keputusan dalam keadaan emosi. Memang Rasulullah selalu menjaganya. Al-hilm, lembut, itulah Rasulullah, lembut yang ada. Masya Allah, kalau dikatakan mungkin orang ketika dimiliki al-hilmu ini, Masya Allah, kelembutan yang sangat dahsyat. Lembut, iya, penuh dengan apa namanya, ketenangan. Nih gini, kisah yang sangat luar biasa saya sampaikan kisah ini. Waktu mau perang Tabuk atau salah satu perang, Rasulullah itu kekurangan pedang. Kekurangan apa? Pedang. Maka mintalah kepada orang Yahudi, pembuat pedang. Fulan, ada berapa stok pedang sekarang? Ada sekian ratus ya Muhammad. Orang Yahudi. Oke, saya ambil semuanya untuk pasukan kami, diserahkan. Bayarnya Muhammad bagaimana? Bayarnya nanti tanggal sekian, bulan sekian, dengan kurma sekian ton misalnya. Sebutkanlah tonnya. Oke, jadi bayarnya nanti. Kalau sekarang kan bayar pakai uang. Kalau dulu bayar itu nggak hanya pakai uang, tapi pakai apa? Pakai sesuatu barang yang bisa saja. Boleh begitu? Boleh. Dalam fikih menyatakan hal itu boleh. Saya akan ngambil barang ini ya, tapi bayarnya nanti pakai kurma ya. Tanggal sekian, bulan sekian, kebetulan saya panen sekian ton ya kurmanya, tapi barangnya saya bawa dulu sekarang. Kasih kurmanya, baru ambil. Itulah gambarannya. Masya Allah. Dan cara-cara Rasulullah SAW memberikan nafkah kepada istrinya, itu setiap panen diserahkan untuk makanan kepada istrinya. Jadi kalau kita memberikan nafkah kepada istri, ada yang per bulan, ada yang mingguan, ada yang, kalau Rasulullah, beberapa ulama menyatakan nafkah kepada istrinya itu apa? Tahunan. Dan istrinya begitu dapat nafkah untuk kehidupannya tahunan, istrinya hobi bersedekah. Makanya wajar kalau mengatakan begitu datang ada makanan, nggak ada, kan udah dikasih. Kemarin kemana? Nggak nanya Rasulullah. Kenapa? Karena tahu pasti ini digunakan apa? Sedekah. Subhanallah. Iya. Per tahun dikasih. Subhanallah. Ini per tahun panen diberikan. Lihat, saya kembalikan lagi kepada kisah yang akan digambarkan. Berapa ada pedang? Sekian ratus diambil. Kapan bayarnya? Tanggal sekian, bulan sekian. Oke, pas panen, iya. Maka saat itu diambil pedangnya, digunakan oleh para sahabat, iya. Begitu digunakan oleh para sahabat, perang selesai, iya. Selesai bunda, ayahanda, terjadi peperangan tuntas, ataupun selesai daripada acara ataupun perang itu, tinggal nunggu waktunya ini. Orang Yahudi ini ternyata dia ini bukan hanya sekedar tukang pedang, tapi dia tahu tentang Injil, tahu tentang Taurat, dan dia menyatakan, kalau dalam pikirannya, kalau saya melihat Muhammad itu nabi, semua sudah nampak kenabiannya. Gaya bicara, gaya berkhutbah, gaya menyampaikan, akhlak, sifat, itu plak, memang nabi itu kayak gitu. Tapi ada satu yang belum saya teruji. Kenapa? Hilmuhu, kelembutannya. Saya akan coba uji ini. Kalau dia benar-benar Muhammad, Rasulullah, nabi, pasti dia itu punya kelembutan dan bisa menahan marahnya. Mumpung berkaitan dengan saya, dia bilang, saya akan uji. Contoh, misalnya janjian dengan Rasulullah untuk membayar utang itu tanggal 30 September misalnya. September 20 29, 30 29. 30 September akan dibayar utangnya. Belum masuk 30 September, masih 7 hari lagi atau masih 5 hari lagi, Rasulullah sedang berkhutbah di masjid. 5 hari lagi janjian, orang Yahudi itu datang dengan teriak-teriak di masjid, Muhammad, Muhammad, teriak-teriak. Ini semua para sahabat sedang ada di masjid, lalu melirik semuanya dengan mata yang tajam kepada laki-laki ini.
Orang Yahudi ini teriak mengatakan, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Semua lirik, siapa laki-laki ini? Seakan-akan ingin orang-orang mendengar dulu perkataan dia. Makanya Muhammad, Muhammad, Muhammad teriak-teriak. Semua sudah melihat orang itu. Sudah dipastikan semua yang di masjid melihatnya. Dia teriak lagi, Muhammad, hutangmu belum bayar, janjimu tidak ditepati. Dasar kamu itu tidak menepati janji. Dan bukan kamu saja yang suka berdusta, orang tuamu, nenek moyangmu tukang melanggar janji. Dan kamu ini adalah pendusta. Itu diomongin begitu di depan semuanya. Yang marah siapa? Umar bin Khattab loncat, ditariknya laki-laki ini, lalu didorongnya sampai beberapa terpental. Rasulullah bilang, wahai ya Umar, Umar, jangan kau dorong, jangan kau marahi dia, dia tuh tamu kita. Justru Umar yang dimarahinya. Subhanallah, ya Rasulullah, dia ini adalah orang yang tidak punya sopan santun. Diam Umar. Fulan berdiri. Iya. Lalu kata Rasulullah, maaf, aku segera bayar hari ini. Berapa hutangnya? Disebutlah misalnya 2 ton misalnya, dibilangnya, ataupun kalimatnya disebutlah 2 ton hutangnya. Oke, Umar bayarkan 2 ton untuk dia dan kasih lagi 2 ton untuknya. Jadi berapa itu? 4 ton. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, utang kita kan cuma 2 ton, kenapa harus ditambah 2 ton lagi? Apa kata Rasulullah? 2 ton hutang kita, 2 ton lagi permohonan maaf saya atas perilakumu yang tidak sopan kepadanya. Subhanallah. Umar langsung nunduk begitu. Mungkin kalau zaman saya sekarang, kalau awas di luar saya tungguin nanti anaknya gitu. Tapi Umar mengatakan, labbaik ya Rasulullah. Umar keluar, kata orang Yahudi itu mengatakan, Umar jangan lu berangkat, tunggu sebentar. Umar berhenti. Ya Muhammad, beliau katakan, ya Muhammad, aku tahu kalau yang namanya hutangmu masih ada waktu 5 hari lagi. Insyita, jika engkau mau untuk membela dan menyalahkan saya, bisa saja kau katakan, kamu yang salah, orang 5 hari lagi nagih sekarang, kamu yang tidak punya pikiran, kamu yang asal tuduh. Bisa saja kamu melakukan hal itu dengan marahmu. Dan aku sudah memancing marahmu ketika aku menghinamu, ketika aku menghina orang tuamu, menghina nenek moyangmu, tapi engkau sama sekali tidak marah. Subhanallah. Dan ini sebagai pembuktian kalau engkau mempunyai sifat al-hilm, kelembutan. Dan tinggal ini yang belum aku buktikan selama aku di kota Madinah. Hari ini aku yakin engkau adalah seorang nabi yang memiliki sifat al-hilm. Maka disaksikan olehmu dan dengan para sahabat, aku katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pedang yang telah aku berikan 100 pedang, aku wakafkan di jalan Allah, tidak perlu dibayar. Karena ini adalah sebagai punten kebanggaanku menjadi seorang yang muslim. Masya Allah. Coba kalau kita begitu ditagih, caranya begitu, waduh. Apalagi zaman sekarang yang punya utang lebih galak daripada yang apanya Bunda. Bahkan ada orang yang sekarang mau nagih utang bingung, gimana ngomongnya. Punten saya sampaikan, bayar hutang hukumnya wajib, nagih hutang hukumnya wajib. Ingat, wajib nagih Bunda. Ibu bisa celaka kalau tidak nagih hutang. Kenapa? Seakan-akan menjerumuskan orang itu untuk menuju ke neraka. Maka paling tidak ingatkan, kamu punya hutang sama saya hanya mengingatkan saja. Iya, dan saya mengingatkan, mudah-mudahan kamu bisa bisa bayar. Kalau kamu lupa, saya ingatkan. Kalau kamu lupa terus setelah diingatkan, ya itu mah terserah. Iya. Tapi kalau saya ingat, saya punya, ingat. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau saya lupa, nggak apa-apa. Tapi yang jelas dengan mengatakan, ingatkan itu. Iya. Kecuali kalau sudah diikhlaskan, ya tidak ada masalah. Bisa dipahami ini ya. Ini adalah yang namanya tadi apa? Hilmuhu. Makna hilmu itu adalah kelembutannya. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi dilihat, Rasulullah SAW mengatakan, punten, tadi kan ada 70 ya? Belum ya, ada lagi, punten, singkat al-karam. Pernah kalau lagi Ramadan gini, Allahumma innaka afuwun
karim. Karim, al-karam, ataupun Rasulullah itu punya sifat al-karam, mulia. Orang mulia itu adalah yang hobinya memberi tanpa dipinta, itu orang mulia. Mulia, memberi tanpa dipinta. Subhanallah. Kenapa? Karena itu orang mulia. Rasulullah ini Masya Allah, singkat saya gambarkan dengan al-karam ini. Mungkin ayahanda bunda selama ini ada bertanya, saya kalau ngelihat Abu Bakar infak sering, Utsman bin Affan infak sering, Abdurrahman bin Auf infak sering, tapi saya kayaknya nggak pernah dengar Rasulullah itu infak. Cuman satu yang kami dengar, yang sering didengar itu adalah apa? Raudhah, itu wakafnya Rasulullah gitu kan di kota Madinah. Tapi selain itu ada nggak ya? Ternyata para ulama mengatakan Rasulullah ini Masya Allah infaknya luar biasa. Emang ada uangnya? Ada. Kapan infaknya? Punten, kok nggak pernah tahu? Jawaban para ulama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam infaknya lebih cepat daripada panennya. Maksudnya apa? Ini mau berbuah baru panen nih, udah dicanangkan. Ini buat itu ambil ya, ini ambil. Jadi Rasulullah tidak pernah nyangkut uangnya di tangan. Sebelum panen sudah dicanangkan buat siapa infaknya. Berarti tinggal ambil, itulah infaknya Rasulullah. Kadang-kadang, oh saya mau infakin tapi transfer dulu ke rekening saya ya, insya Allah jadi berkurang itu. Pokoknya saya mau infak 10 juta ke rekening saya dulu nanti ya, nanti saya kirim. Begitu masuk ke rekening kita, kayak 10 juta kayak 5 juta aja, 5 juta akhirnya. Berubah. Ibu pernah berubah gitu? Bapak pernah berubah? Tidak pernah ya, emang nggak pernah ada niat ya. Ada niat ya. Ini gambarannya mengatakan karam, Masya Allah. Lanjut ke berapa ini? Untuk percepat, al-afu tadi, karimun, afu. Afu itu artinya apa? Mudah memaafkan. Masya Allah, terlalu banyak kalau dikatakan Rasulullah ini mudah memaafkan, itu terlalu banyak kisah yang ada Rasulullah ini mudah memaafkan. Kenapa? Kenapa sih Rasulullah itu makin sukses dakwahnya, makin dahsyat dakwahnya? Mudah memaafkan. Kalau orang mudah memaafkan berarti tidak ada rasa benci, hasad, itu nggak ada. Ingat ayahanda bunda, dendam, hasad, benci itu hanya membuat kesulitan dalam kehidupan. Memaafkan itu membuat kesuksesan dalam kehidupan. Bahasa tajamnya, mustahil Anda berhasil, Anda sukses kalau dalam hati masih ada kebencian. Ya? Dan mustahil Anda ini punten berhasil sukses kalau dalam hati susah memaafkan. Tapi tunggu, ketika Anda mudah memaafkan, tunggu keberhasilan, kesuksesan terus akan naik. Maka itulah yang digambarkan Rasulullah al-afu. Al-afu itu apa artinya tadi? Apa? Mudah memaafkan. Satu saja saya sampaikan contoh. Masya Allah, ini paling senang saya menyampaikan hal ini karena memang luar biasa kisah ini. Rasulullah tinggal di kota Mekah, hidup di kota Mekah. Orang-orang Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Orang-orang Quraisy punten menyerang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Setibanya di Madinah tidak dibiarkan, tapi diserang oleh orang-orang Madinah, orang-orang Mekah. Diperangi dalam perang Badar, diperangi dalam perang Uhud, diperangi dalam perang Khandaq. Subhanallah. Dijegal ketika Rasulullah masuk kota Mekah, ketika mau umrah terjadi sulhul Hudaybiyah. Ini luar biasa, orang kafir Mekah ini ingin menghujani Rasulullah dengan kesengsaraan itu luar biasa. Akhirnya orang Mekah yang mengusir Rasulullah, orang Mekah yang benci Rasulullah, orang Mekah yang memerangi Rasulullah, orang Mekah yang pikirannya itu bagaimana cara membunuh Rasulullah, sekarang berada di bawah kekuasaan Rasulullah. Rasul berkuasa. Rasul kumpulkan orang-orang kafir itu. Semua orang-orang kafir kumpul di sini semuanya. Untuk apa kumpul? Kumpul untuk diadili oleh Rasulullah. Di situ ada yang namanya orang-orang kafir. Di sana subhanallah ada Suhail ibnu Amr. Di sana ada fulan orang kafir semuanya yang telah memusuhi Rasulullah. Rasulullah tanya, ini orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah dari awal. Rasulullah tanya, menurut kalian kira-kira hukuman apa yang pantas untuk kalian yang akan aku berikan untuk kalian? Semua orang-orang kafir diam. Dalam hatinya, pasti saya dibunuh ini. Kenapa? Pasti dibunuh ini. Tidak ada satu orang pun berpikir kalau dirinya selamat. Semuanya akan berpikir kalau mereka itu akan apa? Dibunuh.
Kenapa? Memusuhi dari awal, sekarang berada di kekuasaan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Madzannukum inni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, kira-kira ya aku akan berikan hukuman apa kepada kalian yang telah mengusir aku, yang telah memerangi aku, yang ada dalam otak kalian hanya ingin membunuhku. Sekarang kira-kira menurut kalian hukuman yang aku berikan untuk kalian itu apa? Semua diam. Tiba-tiba Suhail ibn Amr menjawab dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, kalimatnya, "Ya Muhammad, aku hanya tahu engkau orang baik. Pasti yang kau berikan ada sesuatu yang baik-baik." Masya Allah, ini karena seorang yang kafir ini adalah orang yang pintar, cerdas, dan nantinya menjadi seorang muslim. Maka daripada diem, walaupun hatinya sudah menjawab pasti kami akan dibunuh, tapi daripada diem mendingan jawab seadanya. Tapi orang cerdas mengejawab seadanya pun punten kena. Kami yang kami tahu engkau orang baik, maka kalau orang baik pasti hukumannya itu yang baik-baik. Masya Allah. Kalau saya selalu perumpamakan begini Bunda Ayahanda nih, ini apa namanya, kalau dalam main catur mas kakmat gitulah, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Misalnya ibu panggil tukang AC, "Pak, tolong betulkan ke AC nih, AC-nya nggak dingin nih." "Baik, saya betulkan Bu ya." "Baik Pak ya." Dibetulin AC-nya. Setelah AC beres, AC bagus, tukang AC-nya beres, dia pamit, "Pak, saya mau pamit ya, AC-nya sudah nyala dan AC-nya sudah dingin." Masya Allah. Bapak nanya, "Bang, berapa nih ongkosnya?" Kalau tukang AC bilang begini, 150.000 aja Pak, gampang nggak ngeluarinnya? Oke, nggak apa-apa. Tapi ada tukang AC ngomong gini, "Berapa ongkosnya?" "Terserah Bapak aja, cuman saya tahu Bapak itu orang baik banget. Kemarin waktu Bapak nyumbang ke yatim piatu yang 10 juta tuh saya tahu loh Pak. Waktu kemarin tukang sayur Bapak kasih sembako 5 liter sama 5 kilo apa itu semuanya saya tahu loh Pak. Terus gimana?" "Ya untuk AC ini terserah Bapak mau kasih berapa ya. Cuman aduh saya mah kalau ngedenger Bapak tuh kebayang tuh baiknya Bapak itu. Soleh banget Bapak. Terkenal Pak di warga saya itu Bapak tuh orang baik. Kira-kira mau ngasih 150.000 lah nggak kira-kira?" "Enggak, kenapa?" "Aduh ini repot gimana cina." Nah itu caranya nanti kalau ditanya ya. "Berapa?" "Terserah, yang penting mah saya tahu Bapak tuh orang baik." Nah itu gambarannya. Ini persis seperti Nabi Ayub alaihissalam kan, ketika mengatakan, "Rabbi anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin." Itu kata-kata itu tuh, Rabbi anni massaniya dzurr, ya Allah aku ini sakit. Tapi Nabi Ayub tidak mengatakan sembuhkan aku, enggak. "Ya Allah aku ini sakit, tapi aku tahu aku sakit, tapi aku sangat yakin engkau tuh maha pengasih dan maha penyayang." Dahsyat itu permohonan itu. Intinya lebih dahsyat daripada isfini, lebih dahsyat daripada sembuhkan aku itu. Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Seakan-akan terserah mau bayar berapa, tapi aku tahu engkau tuh baik banget. Itu gambarannya. Maka itulah yang dilakukan oleh siapa? Siapa tadi? Suhail ibnu Amr. "Yang aku tahu engkau orang baik ya Rasulullah," atau "yang aku tahu engkau orang baik, maka pasti yang kau berikan itu sesuatu yang baik." Maka Rasulullah mengatakan, lihat Rasulullah ini, di depannya orang-orang yang membenci Rasulullah, di depannya orang-orang menghina Rasulullah, di depannya orang-orang memerangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Ayuhan nas, kalian yang selama aku hidup di Mekah aku tidak tenang karena kalian selalu membenci aku. Selama aku di Mekah engkau selalu menyerang aku sehingga engkau mengusir aku dan aku meninggalkan kalian padahal aku cinta Mekah. Setibanya di kota Madinah kalian bukan membiarkan aku, tapi kalian menyerangku, kalian memerangiku, kalian kekeh ingin membunuhku, dan sekarang kalian berada dalam genggamanku. Dengarkan oleh kalian," kata Rasulullah, "Fa inni ahkumu fikum." Hari ini aku berikan hukuman untuk kalian. Diam semuanya. Tahu ibu bapak hukumannya apa? Antum, kalian semuanya tulaka, bebas. Masya Allah. Antum tulaka, kalian bebas. Begitu orang kalian bebas, kaget semuanya, berlinang air mata sambil mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh." Itu al-afu. Al-afu. Kalau kita lebih dekat dengan Rasulullah, nggak ada istilah dendam di antara kita, nggak ada, nggak ada. Ini mah 5 tahun pemilihan presiden udah beres, dendamnya sampai sekarang. Subhanallah. Ini mana al-afunya? Belum lagi sekarang lagi
dimulai lagi, rame lagi. Ini mana al-afunya itu nggak ada gitu ya. Astagfirullah. Sampai hari ini punten ya, melalui mimbar Wihdatul Ummah ini saya sampaikan, ada beberapa majelis gara-gara pemilihan yang tahun lalu sampai hari ini majelisnya pecah sampai hari ini. Padahal punten mereka nggak dapat apa-apa, mereka juga nggak bagaimana. Selalu saja seperti itu. Ya sudahlah, satukan umat ini, sama-sama mencintai Rasulullah, ukhuwahnya kuat. Ingat itu. Sampai Rasulullah mengatakan, ingat ini Rasulullah mengatakan, la tarji'u ba'di kuffara, la tarji'u ba'di dullala. Ini kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian setelah peninggalanku kalian menjadi sesat, kalian berantem. Sampai Rasulullah mengatakan, tadribu riqaba ba'dukum ba'da. Kalian saling untuk apa? Memukul di antara kalian. Mungkin tidak memukul dengan leher, tidak memukul dengan pedang, tapi memukul dengan lisan, tapi memukul dengan penghinaan. Hati-hati itu, saling bermusuhan itu adalah sifat jahiliyah. Hati-hati, hati-hati. Umat Islam ini Masya Allah, masjidnya sama, kiblatnya sama, pilihan yang berbeda, nggak ada masalah. Yang penting apa? Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya sampaikan, Rasulullah memiliki sifat yang namanya punten, namanya tadi al-afu. Iya, subhanallah. Saya sampaikan di sini sebetulnya saya pilih, iya karena ini sudah sering digambarkan, ar-rahmah. Rahmah itu apa artinya? Cinta kasih sayang. Ini punten sebagai ikhtitamnya. Masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini cinta kasih sayangnya itu luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ada yang namanya unta, lalu unta itu bebannya kebanyakan, yang sesak siapa? Rasulullah. Kenapa? Itu unta kayaknya angkat itu terlalu bebannya terlalu banyak. Merasakan seperti itu. Diangkat bebannya, plong Rasulullah ini. Rahmanya luar biasa ya. Cintanya Rasulullah itu bagaimana Rasulullah ini? Masya Allah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya cinta kasih sayang bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk pun luar biasa, kepada binatang pun luar biasa. Sampai Rasulullah dengan tegas hadisnya, ada seorang wanita menjadi ahli neraka karena apa tadi? Kenapa? Mengurung kucing gak dikasih makan. Tapi ada seseorang wanita yang menjadi ahli sorga karena apa? Memberi minuman kepada seekor anjing. Itu kan kepada binatang demikian, apalagi kepada manusia. Rahmanya luar biasa. Saya sampaikan hal yang sangat luar biasa ini. Hadis Rasulullah, kalau sholat subuh itu dikatakan dalam Al-Quran wa Quran al-Fajr. Disebutnya bukan sholat fajar, tapi Quran al-Fajr. Karena identiknya sholat subuh itu bacaan ayatnya apa? Panjang. Sholat subuh itu bacaan ayatnya panjang kan? Satu waktu Rasulullah sedang imam sholat subuh, rakaat pertamanya ini adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Selesai. Tuntas, itu pendek-pendek ayatnya kan? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Tiba-tiba sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, anasita yaumal fajar?" Rasulullah, punten saya takut lupa. Ini kita lagi sholat subuh. Kenapa ayatnya apa? Pendek-pendek. Jawaban Rasulullah, aku tidak lupa hari ini sholat subuh. Tapi, kata Rasulullah, tapi apakah kalian mendengar suara bayi yang menangis? Kalian dengar? Iya ya Rasulullah. Lihat kata Rasulullah, saya mendengar suara bayi yang nangis dan saya takut ibunya lagi sakit dan ibunya perlu bantuan suaminya dan suaminya sedang sholat di belakang saya. Maka saya percepat sholatnya agar suaminya cepat pulang ke rumah untuk membantu istrinya agar anaknya bisa ditangani. Rahmah. Subhanallah. Tangisan anak kecil saja menyentuh perasaannya. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita coba? Kita ngelihat di Palestina, lihat di mana anak kecil dibombardir, dihancurkan. Bagaimana perasaan kita? Apa yang ternyuh dalam hati kita? Rasulullah baru mendengar tangisan saja, sholatnya percepat. Kenapa? Ini kasihan anak kecil nangis. Ibunya takut sakit, perlu bantuan ayahnya. Ayahnya takut lagi sholat di belakang, maka dipercepat agar ayahnya cepat segera pulang. Masya Allah, rahmahnya luar biasa, cinta kasih sayangnya luar biasa. Ini dia.
Terkadang mau jadi imam, mumpung jamaahnya banyak, saya perpanjang aja sholatnya. Kasihan yang di belakang, udah belok kanan, belok kiri, kelamaan. Subhanallah, ini dia. Cepat, masya Allah. Maksud saya dengan cepatnya, lihat makmumnya kayak apa, penumpangnya kayak apa. Apalagi kalau dalam safar, lagi stasiun, lagi di terminal, ataupun lagi di bandara, lagi waktu sholat, jangan panjang-panjang bacaannya, pendek saja. Mereka sedang musafir semuanya. Gambarnya demikian. Subhanallah, pernah satu kejadian, kami lagi liburan panjang waktu itu di tempat liburan, kami sholat Jumat. Padahal kami pikir waktu itu kami bisa aja sholat safar, tapi kita berhenti, ya udah sholat di sini sambil kita cari makan di sana. Qadarullah, subhanallah, di masjid itu ibu baru, mungkin saya seumur hidup gitu ya, sholat Jumat itu kayak tablik akbar. Berapa menit? 55 menit khutbah pertama. Subhanallah, khutbah keduanya lagi 15 menit. Udah lapar anak-anak, udah gini, sampai anak orang, makanya bukan musafir kita. Ya itu lama sekali ya. Ini coba, karena begitu saya tanya sama satpam di sana, emang suka? Enggak, biasanya pendek. Kenapa? Mungkin karena banyak liburan, banyak jamaah jadi panjang. Subhanallah, itu dia, justru lagi begitu pendek saja. Bahkan lagi khutbah itu udah cukup 20 menit, setengah jam selesai semuanya. Bila perlu demikian. Makanya ada beberapa masjid mengatakan khutbah 15 menit. Khutbah pertama misalnya kan, khutbah keduanya 10 menit ataupun 5 menit, silakan. Ada waktunya. Kenapa? Karena kadang-kadang lagi Jumat pun mereka ada yang ke kantor, ada yang kerja. Begitu selesai Jumatan nggak keburu makan. Makan apa? Makan siang. Yang ngegerutu, yang disalahin siapa tadinya? Khotibnya sih kelamaan banget, ya usah Jumatan di sana lagi. Begitu ya, singkat ya. Ini gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi poin-poin yang saya sampaikan dalam waktu singkat ini, dalam tema lebih dekat mengenal atau lebih dekat mengenal Rasulullah SAW, saya baru sampaikan akhlak-akhlak yang mungkin sangat nampak di depan kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini adalah untuk kita ikuti. Seperti apa dan bagaimana, itulah kenyataannya. Iya, jadi gambaran yang terindah ini yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambarannya. Iya, mudah-mudahan, masya Allah, syukran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Iya, dan bukan untuk apa-apa. Ini sebagai, kalau kita ingin melihat ada tata cara di sini. Mungkin atau di mana gitu ada tata cara bercandanya Rasulullah, pujian para Rasul, percakapan Rasulullah, cara tidur Rasulullah. Mungkin ini Syama'ilul Muhammadiyah ya, dalam bahasa Indonesia, tapi ini sudah diterjemahkan ya. Kalau memang ibu bapak ya istilahnya untuk baca-baca tidak terlalu banyak, tidak terlalu tebal bukunya, silahkan saja untuk mencari. Atau Ar-Rahiqul Mahtum juga ada. Ar-Rahiqul Mahtum itu dari lahir Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah itu ada. Mungkin ayahanda bunda, mumpung ini di tanggal 12 Rabiul Awal saya ingin mencoba mengenal Rasulullah SAW, cari misalnya kitab Ar-Rahiqul Mahtum, itu adalah cukup tebal. Syekh Mubarak Furi, Safiyur Rahman Mubarak Furi, ini ada dalam bahasa Indonesianya sudah ada. Ada juga ini Syama'il Muhammadiyah, ini pendek kecil, tapi ini untuk mengenal bagaimana Rasul tidur, bagaimana Rasulullah ke aktivitas sehari-harinya, seperti itu ya. Kenapa? Ya kita harus mencoba untuk mengenal Rasulullah lebih dekat lagi dengan belajar ya. Sebelum kita tutup, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga wahdatul ummah ini sesuai dengan namanya, menyatukan umat. Karena di masjid ini kita bersama-sama untuk selalu belajar syariat Islam dan ingin sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun doa di sini mudah-mudahan majelis Rumil yang selalu ada di setiap harinya Allah berikan keistiqomahan, guru-gurunya sehat lahir batin, dan semua yang mendukungnya, ataupun boleh dikatakan apa kalau dibilang pelajarnya atau mahasiswinya udah lebih ya, dibilangnya apa ya, jamaahnya gitu ya, yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran kesehatan lahir batin. Juga di sini minta doa, di sini disebutkan doa untuk orang tuanya Ibu Yuli, bapak Agus Purnomo ya, yang sedang sakit dirawat di ICU Rumah Sakit Merah Putih Magelang. Mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan untuk beliau, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa ini untuk
ya orang tua besan saya yang di Tasikmalaya, pesantrennya itu Al-Munawwir Jarnauziyah, Ibu Hajah Qamariyah, dan beliau juga dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besan saya ada dua, ada yang di Puncak sama di Tasikmalaya. Ya, ini yang di Tasikmalaya yang dalam keadaan sakit. Kalau yang di Puncak mah alhamdulillah kemarin juga datang, sehat-sehat semuanya, dan mudah-mudahan ibu bapak juga sehat-sehat semuanya, berkah semuanya. Dan masya Allah tabarakallah, dengan doa ini kita pun yang hadir di tempat ini berikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ishfi jami'il mu'minina wal mu'minat, fa innaka antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadir saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Doa untuk kita semuanya yang hadir di majlis ini, yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih. Kau telah hadiahkan kepada kami kecintaan kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu betapa besar cinta Rasulullah kepada kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang dapat membalas cinta Rasulullah untuk kami. Sesungguhnya kami merindukan Rasulullah, sesungguhnya kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah kami, bantu kami agar kami bisa mempelajari khutwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami bisa mengikuti setiap tutur katanya, langkahnya, ucapannya, demi kecintaan kami kepada baginda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di dunia ini kami telah ditakdirkan untuk hidup jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 sekian tahun yang lalu Rasulullah berada di dunia ini. Kami hidup cukup berjarak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kami yakin dengan cinta yang kami miliki kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bisa berjumpa bukan hanya sekedar angan-angan dan harapan di dunia ini, tapi engkau kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausmu. Kami yakin jika kami mengandalkan salat kami, puasa kami, sedekah kami, zakat kami untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasanya sangat jauh, sangat jauh. Namun Engkau Maha tahu ya Allah, kalau hati kami ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membuat kami tenang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kalimat yang indah dan agung, Al-mar'u ma'aman ahab, manusia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya Allah, tidak ada yang paling kami cintai dari hamba-hambamu ini kecuali yang paling kami cintai, paling kami agungkan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bermodalkan cinta ini, jumpakan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkan kami bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kami bersama keluarga-keluarga kami yang kami cintai, bukan hanya di dunia, tapi Engkau ridha mengumpulkan kami di surga Firdausmu bersamaan dengan baginda kami, kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kami yang hadir di masjid ini, tidak ada yang hadir di majlis ini kecuali selesai acara ini Engkau telah berikan kepada kami keagungan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kami yang hadir di masjid ini kecuali selesai acara ini Engkau telah ampuni dosa-dosa kami birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada di antara kami yang hadir di majlis ini kecuali Engkau telah jadikan kami keluarga-keluarga sakinah, keturunan-keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhubbu wad du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.